Sobat Sehat, selamat datang di Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara, seputar informasi menarik permasalahan kesehatan. Senang sekali bisa membersamai Sobat Sehat semua. Perkenalkan, saya Dr. Risa Margareta yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Telah hadir bersama saya dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Siti Mariani SPPD, atau biasa kita sapa dengan Dr. Ani. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Sukamara. Apa kabar? Sehat, Dok? Sehat, terima kasih. Salam untuk semuanya. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nyeri dada, tapi nyeri dada yang kali ini adalah nyeri dada yang bukan biasa. Biasanya berhubungan dengan jantung atau dalam dunia medis dikenal sebagai angina pectoris. Tapi biasanya kalau dalam bahasa awamnya itu biasanya disebut dengan angin duduk, Dok. Nah, siapa nih Sobat Sehat di rumah yang pernah mengalami nyeri dada? Tentunya ini akan menimbulkan rasa khawatir kan Sobat? Apakah ini nyeri dada yang berhubungan dengan jantung, lambung, ataukah paru-paru? Dan bagaimana cara mengenali angina pectoris ini sendiri? Apakah bahayanya jika kita abaikan? Nah, semua itu kita akan kupas tuntas bersama dengan Dr. Siti Mariani SPPD. Baik Dok, saya masuk ke pertanyaan pertama ya Dok. Sebenarnya apa sih Dok yang dimaksud dengan angina pectoris itu sendiri? Angina pectoris itu secara medis ya kita sebut angina pectoris, tapi kalau secara awam sering disebut dengan angin duduk. Itu salah satu jenis penyakit jantung yang paling sering disebabkan karena penyumbatan di jantung koroner. Meskipun tidak semua angina pectoris itu disebabkan karena penyumbatan. Ada juga yang bukan karena penyumbatan di koroner jantung, tapi kita bisa menyebutnya sebagai angina pectoris karena di dalamnya nanti ada angina pectoris yang stabil dan ada angina pectoris yang tidak stabil. Tapi secara umum memang secara awam kita menyebutnya sebagai angin duduk. Baik Dok, untuk penyebab angina pectoris ini apa sih Dok penyebabnya? Apakah ada faktor genetik yang berperan atau enggak Dok? Kalau untuk penyebabnya secara genetik tidak ada, tapi yang paling sering itu penyebabnya adalah beberapa yang mempunyai faktor resiko seperti diabetes mellitus, kemudian yang hipertensi, kolesterolnya sering tinggi, kemudian kebiasaan merokok ya. Kebiasaan merokok dan minum-minuman beralkohol itu akan menyebabkan gejala angin duduk atau angina pectoris. Baik Dok, untuk tanda dan gejala Dok, apakah ada ciri khas yang mudah kita kenali supaya kita bisa membedakan oh ini gejalanya angina pectoris atau oh ini gejalanya dari lambung atau paru Dok? Apakah angina pectoris ini punya ciri khas Dok? Ciri khasnya sebenarnya sangat khas sekali. Kalau angina pectoris itu memang nyeri dada yang terutama sebelah kiri. Kemudian karena jantung itu letaknya sebelah kiri ya, jadi ciri khasnya adalah nyeri dada sebelah kiri, kemudian nyeri itu menjalar ke bahu, menjalar ke lengan, menjalar ke punggung, ada juga yang menjalar sampai ke leher dan rahang. Nah itu yang khasnya. Terus kemudian nyerinya itu rasanya seperti tertindih benda berat. Rasanya seperti tertusuk-tusuk dan rasanya tajam sampai ke belakang punggung. Kalau kita mau membedakan antara nyeri dada itu dikarenakan karena jantung atau karena mah atau karena paru-paru, kalau karena lambung biasanya kita memang keluhannya hanya nyeri ulu hati, dada terasa panas, tapi biasanya tidak menjalar sampai ke lengan, leher, dan bahu. Dan itu memang nanti bisa kita buktikan dengan rekam jantung. Kalau memang ternyata rekam jantungnya itu normal, itu kemungkinan bisa karena asam lambung yang kita istilahnya GERD ya. GERD itu gastroesophageal reflux itu salah satu ciri khasnya memang nyeri ulu hati, nyeri dada dan terasa panas hampir-hampir mirip seperti
gejala di jantung. Tapi membedakannya nanti kita dengan rekam jantung, memang itu ada indikasi ke arah angina pectoris atau memang dari asam lambung. Sama kita melihat faktor resikonya. Kalau untuk membedakannya dengan nyeri dada yang di paru, itu paling khas biasanya di paru kalau nyeri dada karena radang di selaput pleura itu, selaput paru biasanya nyeri dadanya khas saat bernafas. Dan kemungkinan juga bisa disertai dengan gejala batuk kalau dari paru-paru. Kira-kira itu kita bisa bedakan secara awam ya, antara angina pectoris yang karena jantung, lambung atau karena paru-paru. Cukup khas juga ya dok ya. Terus dok, kalau misalnya ada nggak sih dok bahayanya kalau kita mengabaikan nyeri dada akibat angina pectoris ini, dan kalau misalnya ini nyeri dadanya itu terjadi di rumah dok, pada keluarga atau orang tua kita, apa pertolongan pertama yang harus kita lakukan dok? Sangat bahaya sekali kalau kita mengabaikan nyeri dada, karena kalau memang ini nyeri dada yang karena angina pectoris terutama yang tidak stabil, akibatnya fatal, bisa menyebabkan kematian. Beberapa kematian mendadak seperti yang terjadi di kamar mandi atau waktu tidur itu yang paling sering kemungkinan karena angina pectoris. Nah, untuk pertolongan pertama kalau kita di rumah ya, mungkin kita sarankan penderita tersebut untuk istirahat, tarik napas. Kalau memang sudah tarik napas, kemudian istirahat. Kalau memang beraktivitas ya istirahat dulu. Kalau memang nyeri dadanya tidak menghilang, ya sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Terutama mungkin beberapa penderita atau pasien yang mempunyai faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, merokok, atau riwayat kolesterol, itu sebaiknya tidak diabaikan. Ketika nyeri dada, langsung dibawa ke rumah sakit. Baik untuk dok. ditindaklanjuti. Baik. Setelah pasien pulang dari rumah sakit dok, ini pertanyaan saya selanjutnya ya dok, apakah ada perawatan khusus dok di rumah atau cukup dengan mengkonsumsi obat-obatan yang kita bekalkan dari rumah sakit aja? Kalau untuk perawatan setelah pulang dari rumah sakit, tentunya ini sudah terdiagnosa ya, memang angina pectoris yang disebabkan karena jantung. Kalau memang angina pectoris ini disebabkan karena jantung, setelah pulang dari rumah sakit, intinya yang pertama adalah bed rest, istirahat total, kemudian berperilaku yang lebih baik, terutama pola makan, menghindari rokok, terus kemudian minum obat-obatan untuk jantungnya secara rutin, terutama untuk pengencer kalau memang sudah diketahui angina pectorisnya memang penyebabnya dari penyumbatan jantung koroner. Kemudian minum obat-obatan untuk faktor resikonya seperti untuk diabetes, untuk hipertensi, untuk kolesterol, itu paling tidak juga harus diminum secara teratur selama perawatan di rumah, karena itu akan mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah supaya angina pectorisnya tidak terulang kembali, tidak readmisi ke rumah sakit kembali. Dan terutama ada satu obat yang apabila diminum apabila ada nyeri dada. Apabila ada nyeri dada, biasanya dokter menyarankan minum di bawah lidah. Terutama untuk obat-obat seperti isosorbit. Nah, itu obat untuk menghilangkan nyeri dada. Ketika pulang dari rumah sakit mungkin akan sering timbul atau akan kambuh, itu sebaiknya bisa diminum. Oke, baik dok. Untuk ada nggak sih dok tipsnya untuk pasien-pasien diabetes atau hipertensi, kapan harus kontrol ke rumah sakit dok? Karena kan pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit diabetes, hipertensi itu kan berisiko tinggi dok. Beberapa bulan sekali pasien-pasien ini harus wajib kontrol ke rumah sakit dok untuk mencegah angina pectoris ini. Untuk angina pectoris kita melihat faktor resikonya ya. Kalau untuk kontrol memang
sebaiknya bisa juga kontrol ke puskesmas secara rutin untuk faktor risikonya karena untuk mencegah. Ketika puskesmas tidak ada obat atau mungkin tidak bisa mengatasi, mungkin bisa dikasih rujukan untuk ke rumah sakit. Dan untuk khusus diabetes atau hipertensi, memang kita sarankan 3 bulan atau 6 bulan sekali, karena kita perlu mengevaluasi untuk fungsi ginjal, untuk fungsi kontrol darahnya, supaya gulanya terkontrol, tekanannya terkontrol, sehingga angina pektorisnya jadi stabil dan tidak kambuh kembali. Terutama untuk pola makan ya, atau pola perilaku, kebiasaan merokok dan minum alkohol itu sebaiknya sudah dihentikan ketika angina pektoris itu sudah terdiagnosa. Baik dok, sebelum kita tutup podcast hari ini, apakah dokter ada pesan khusus untuk masyarakat Sukamara mengenai angina pektoris ini? Baik, terima kasih. Pesan singkat untuk masyarakat Sukamara dan sekitarnya. Pengalaman saya selama tinggal di Sukamara selama 12 tahun, ternyata penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes mellitus itu belum teratasi dengan maksimal. Buktinya dengan banyaknya pasien-pasien yang masih masuk ke rumah sakit karena kena komplikasi akibat hipertensi dan diabetes mellitus. Ada sebagian yang kena serangan jantung masih muda, kemudian ada yang gagal ginjal masih muda, dan akhirnya semuanya fatal berakibat kematian. Pesan saya untuk mengurangi komplikasi yang ke angina pektoris atau jantung koroner, sebaiknya pasien-pasien yang punya faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, punya kebiasaan buruk merokok, minum alkohol, itu sebaiknya periksa rutin baik ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, karena memang kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan mencegah kita akan membutuhkan biaya yang lebih murah dibanding dengan mengobati, itu biayanya akan lebih mahal. Jadi harapannya ke depannya semoga tidak ada lagi komplikasi-komplikasi seperti angina pektoris, serangan jantung koroner, ataupun gagal ginjal, ataupun mungkin stroke yang diakibatkan karena penyakit-penyakit kronik seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Kira-kira itu pesan singkatnya supaya Sukamara menjadi lebih sehat. Baik dok, tadi pertanyaan terakhir saya dok, jadi izinkan saya menyimpulkan dari podcast kali ini. Jadi angina pektoris itu disebabkan karena adanya gangguan dari perfusi darah ke jantung sehingga menyebabkan organ jantung kekurangan oksigen. Dan untuk penyebabnya itu sendiri bisa disebabkan karena hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes ya dok, kemudian obesitas atau overweight, bisa juga disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi alkohol yang berlebihan dan juga merokok. Dan tentunya gejala angina pektoris ini sendiri sangat khas, seperti nyeri dada yang muncul pada saat beraktivitas, kemudian merasa sesak seperti ditekan oleh benda berat, nyeri dadanya itu menjalar dari dada kiri ke leher ya dok ya, ke rahang sampai ke lengan. Kemudian apabila terjadi di rumah, dimohon kepada sobat sehat semua untuk segera membawa anggota keluarganya ke rumah sakit. Baik dok, demikian perjumpaan seru kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Siti Maryani. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik dok, atas kesediaannya sudah bisa hadir sebagai narasumber kita hari ini. Sampai bertemu di episode podcast Senyum Permata selanjutnya, dan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.